Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai MintDAO. Ya, jadi MintDAO ini adalah sebuah platform untuk NFT, ya, tetapi bukan marketplace, ya, tapi tujuannya adalah untuk kesannya memfilter dan juga memberikan insentif bagi NFT yang rilis di dalam ekosistem dia. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu platform yang bernama MintDAO dengan official website mereka yang bernama mintdao.io ya. Nah, sesuai dengan namanya, DAO ya, Decentralized Autonomous Organization. Jadi banyak mungkin yang berpikir ini mungkin seperti platform NFT lainnya lah ya, seperti marketplace. Tetapi bukan ya. DAO ini bertujuan untuk menambahkan utilitas dan rewarding strategies ke NFT yang rilis di ekosistem dia. Ya. Jadi tentunya kita sebagai mungkin yang suka main NFT ya, seringkali melihat bahwa project-project NFT ini hanya seringkali menjadi pure speculation ya, alias mereka nyaris tidak ada utilitas. Seringkali orang hanya membuat koleksi pure hanya JPEG saja dan berharap ada demand-nya, kejual, lalu tiba-tiba nanti hilang demand-nya dan floor price-nya basically terjun payung. Terlalu sering terjadi seperti itu ya. Dan buat orang yang sangkut-sangkut di atas ya, kemungkinan untuk balik dari project NFT yang ya hanya purely on hype dan demand dari si spekulasi saja ya, seringkali tidak akan kejemput lagi. Nah, jadi MintDAO ini berusaha ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan cara membuat NFT yang rilis di ekosistem dia ini ada utilitasnya dan ada rewarding strategiesnya. Ya, jadi pada hari ini kita akan coba bahas seperti apa kurang lebih platform ini dan nanti pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa actually make money di dalam platform si MintDAO ini. Oke, jadi apa itu MintDAO? Ya, secara teknisnya, MintDAO ini adalah sebuah digital NFT minting platform untuk third party projects. Ya, jadi bukan MintDAO ini nge-mint semua NFT sendiri. Ya, enggak. Mereka punya third party yang sudah ingin mempush NFT project mereka, tetapi mereka bisa create-nya via si MintDAO ini ya, atau di ekosistem MintDAO. Nah, tujuannya apa? Dengan ada di ekosistem MintDAO ini, ya, NFT mereka memiliki daya tambah sebagai utilitasnya dan juga ada reward system sebagai NFT holdernya. Nah, seperti yang sudah kita tadi sedikit bahas di depan, seringkali project NFT itu seperti ini ya cara kerjanya. Mereka biasa membuat Twitter, Discord, lalu ya beberapa social media lain tujuannya untuk membuat satu project ini nge-hype ya. Lalu banyak yang tertarik ya, lalu mereka banyak yang masuk ke whitelist untuk mendapatkan harga floor price lah gitu kesannya ya. Nah, nanti harapannya saat sudah rilis harganya akan terbang ya, demand-nya akan tinggi, banyak yang berusaha kalau ya biasanya kayak seperti jaga lilin lah, tapi bedanya kalau NFT yang nggak jaga lilin ya, mungkin jaga JPEG kalian namanya ya. Setelah itu mereka berusaha untuk meningkatkan demand-nya sebesar mungkin ya, mau dengan yang dengan yang sintetik atau maupun benar-benar dengan organik ya. Tapi ya seringkali yang terjadi apa? Saat sudah naik ya, at some point akan stuck ya. Nah, saat sudah stuck, orang-orang akan sadar bahwa mereka hanya memegang JPEG gitu. Nah, JPEG ini tidak menghasilkan yield, tidak juga punya utilitas. Nah, tentunya nggak semua NFT project seperti ini. Tetapi cukup banyak NFT project yang pure speculation seperti itu. Nah, maka dari itu, apabila ada NFT project yang rilis di MintDAO ini, mereka akan memberikan extra utility terhadap si holder NFT tersebut. Nah, jadi semua NFT collection ini akan memiliki satu rewarding system yang dapat di-generate secara unik ya, dan di-tailor tergantung dengan project mereka seperti apa. Nah, yang unik ya, untuk kita bisa menentukan ya untuk rewarding sistemnya sebesar apa, yieldnya sebesar apa, itu akan diatur oleh kita pemegang si token Mint ini sendiri. Makanya kenapa ini disebut sebagai Mint DAO. Ya, jadi itu kurang lebih gambaran secara overview-nya mengenai si project Mint DAO ini sendiri. Oke, dan selanjutnya adalah collection-nya. Ya, tentunya buat kalian yang sudah tadi dengar mengenai overview dari si MintDAO ini, pasti bertanya selanjutnya, apakah sudah ada yang di-mint di dalam si ekosistem MintDAO ini, atau ini masih baru awal banget? Nah, jawabannya sudah ada beberapa project yang di-mint di dalam si MintDAO ini. Ya, sudah ada contoh di sini, Plainity The Genesis Collection, lalu ada Thor Starter Shield Collection, lalu juga ada Space Cartel Collection,
Dan juga ada RoboHero ya, buat kalian yang terus stay tune di TC tahu bahwa gue pernah bahas juga mengenai RoboHero ya, dan dia ternyata juga di Mint DAO ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga bahkan yang terakhir ada Mint Chess. Nah, Mint Chess ini adalah NFT yang spesifiknya di mint oleh Mint DAO itu sendiri. Nah, utility-nya ada lebih dalam lagi ke staking rewards ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita ambil contohnya untuk si RoboHero ya. Kita lihat di marketplace-nya. Nah, dari sini, andaikan kita ingin beli secondary-nya, kita bisa beli di luar. Jadi, untuk awalnya banget, dia akan pertama kali di mint di si Mint DAO. Otomatis bagi kalian yang beli di sini, seperti kerasanya kayak launchpad NFT lah kesannya ya. Lu bisa mendapatkan harga yang lebih bagus lagi. Nah, setelah itu, lu bisa tinggal jual di secondary market. Ya, untuk sekarang misalkan nih, salah satu avatarnya harganya lumayan, 1,25 Luna. Ini ada yang 1,33 dan seterusnya ya. Tentunya semakin rare akan semakin mahal juga ya. Nah, selain dari itu ya, selain dari kita rilis pertama jadi seperti kayak ada efek launchpad-nya di Mint DAO, selain itu juga seperti yang kita bilang ada yield yang bisa kita dapatkan saat kita menghold NFT. Nah, maka dari itu ya, itu baik lagi adalah tujuan utama dari si Mint DAO, supaya orang-orang bisa terus menghold NFT-NFT yang launch di Mint DAO karena mereka ada utility-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat juga di main page dia, kita bisa lihat bahwa sudah sebesar 1,3 juta USD yang sudah ada di Treasury Reserve ya. Jadi lumayan ya, bisa dibilang ya, dibilang extremely besar juga belum ya, karena baik lagi ini masih cukup awal ya. Baru dari tahun 2021 lah ini project ya, belum setahun. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk total paid out untuk stakersnya juga sudah cukup besar ya, sebesar 117.000 USD ya. Jadi sekitar ya mungkin 1,4 M mungkin ya, atau enggak, sorry, lebih sekitar 1,5 atau 1,6 M lah kurang lebih ya. Jadi baik lagi tentunya ini akan di paid out ke stakers dan juga pemegang NFT ya. Jadi baik lagi itu yang membuat kenapa nanti NFT yang rilis di Mint DAO memiliki extra utility, bukan hanya sekedar JPEG saja yang pure, kesannya hanya pure spekulasi saja. Oke, nah terus selanjutnya mungkin ada yang bertanya, Bang, ini gue harus beli NFT-nya ya, atau bisa nggak gue nge-stake langsung si Mint token ini? Nah, jawabannya bisa. Kita bisa langsung stake si Mint token. Di sini kita bisa lihat ada cara stake. Nah, tetapi untuk staking ini nanti kita akan jelaskan di belakang ya, sekalian juga dengan ya mungkin sedikit mini tutorial untuk bagaimana mengkonekkan walletnya, bagaimana kita membuat wallet juga untuk si Terra Station dan lain-lain ya, karena baik lagi itu kalau disatuin ke satu video akan terlalu panjang. Jadi pada hari ini kita akan fokus dulu terhadap si overview dari project. Untuk kalian tertarik untuk staking, si Mint DAO ini nanti bisa di belakang ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke white paper, kita akan bahas dulu mengenai utility dari NFT yang rilis di Mint DAO. Kita ambil contohnya pada hari ini Mint DAO Chess, karena ini memang yang langsung dirilis oleh Mint DAO-nya itu sendiri ya. Kalau kita lihat di sini ya, yang pertama adalah ya seperti NFT biasa ya. Kita ada keuntungan dari collectability-nya. Ya, hanya ada 3.333 pieces saja dari Unique Robot yang akan dirilis dari si Mint DAO Chess ini ya. Nah, seperti biasa dibagi menjadi beberapa level rarity ya. Ada yang uncommon, rare, dan legendary. Otomatis makin rare ya, makin legendary, makin mahal. Nah, tapi itu kayak NFT biasa kan. Nah, di sini yang uniknya adalah bukan cuma Mint DAO Chess saja, tetapi berbagai macam NFT lain yang rilis di Mint DAO itu akan mendapatkan additional staking power lah gitu, atau mendapatkan yield dengan cara menghold NFT-nya saja. Nah, tapi karena Mint DAO Chess ini dirilis langsung dari si Mint DAO, ya, maka dari itu akan ada extra Mint Power. Ya, jadi basically kurang lebih seperti itu kegunaan dari si Mint DAO Chess. Selain dari NFT-nya itu sendiri yang ada dibagi dari beberapa jenis rarity-nya. Oke, dan tadi sedikit kelupaan ya, buat kalian yang berencana untuk beli, misalkan ya si Mint DAO Chess ini bisa lu beli sekarang di luar ya. Nah, di luar ini harganya otomatis ada yang ya berbeda-beda ya, tergantung dari rarity-nya. Ada yang 10, ada yang 1,65 dan seterusnya. Nah, seperti yang gue bilang, nanti pertama rilis akan di Mint DAO-nya dulu, baru setelah itu akan ke secondary market. Nah, otomatis jadi ada efek seperti launchpad-nya sedikit lah ya, tapi biasanya mungkin nggak se-ekstrim launchpad ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke si white paper-nya. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas, ya, Mint DAO ini adalah sebuah masuknya ke B2B service ya, untuk crypto project
yang tujuannya untuk mengintegrasi NFT service dengan membuat satu launch NFT yang customized dengan utility tertentu. Seperti yang kita bahas ya, permasalahan mendasar dari NFT seringkali tidak ada utilitasnya ya, hanya JPEG saja, dan seringkali secara demand hanya dibuat secara secara sintetis lah, atau lebih seringkali masuknya ke pump and dump. Nah, dengan mereka mempertimbangkan untuk masuk di MintDAO atau di Mint-nya, lebih tepatnya di MintDAO ya, ini bisa ada utility tambahan yang membuat NFT project mereka bisa lebih bertahan di dalam markets ya. Nah, lalu selanjutnya ya, yang unik juga di sini adalah setiap koleksi bisa berbeda-beda ya. Ini bisa di-customize sesuai dengan strategi dari para holdersnya itu sendiri. Ya, jadi, nah itu dia makanya salah satu alasannya si MintDAO ini cukup unik, karena nanti sebagai kita pemegang token MintDAO-nya ya, kita bisa memilih ya apa saja perks yang bisa didapatkan oleh project-project yang di-mint di dalam si MintDAO ini ya. Dan kalau kita ngomongin soal the mint-nya ini sendiri, ini adalah core dari si MintDAO itu sendiri ya, di mana ini adalah smart contracts yang meng-approve new NFT collection untuk didistribusikan di native tokennya si MintDAO, yaitu the Mint token. Nah, jadi baik lagi, nggak bisa semua NFT project masuk. Ada screening, tapi screening dilakukan oleh siapa? Oleh kita sendiri yang memegang si token MintDAO. Jadi bagus atau enggaknya ke depannya si MintDAO ini tergantung kita holder si Mint tokennya itu sendiri. Kalau kita main approve semua yang NFT yang nggak jelas, ya akan jadi jelek gitu. Dan kalau kita approve yang bagus-bagus, yang mungkin ada utilitasnya dan ada demand-nya, ya otomatis secara ekosistem si MintDAO ini akan jadi besar gitu ya. Oke, jadi itu dia kurang lebih gambaran dari MintDAO. Ya, tentunya ini adalah sebuah project yang cukup menarik. Karena lagi-lagi tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan klasik di market NFT. Yaitu apa? Ya, project-project yang nggak ada utilitasnya. Ya, jujurnya mau tidak mau kita harus akui banyak sekali project NFT yang nggak ada gunanya ya, dan lebih pure ke speculation. Bahkan at worst itu rug pull gitu ya, dimana tim dev-nya itu seringkali hanya menggunakan ya, jadi mereka cuma nggak benar-benar kesannya nggak benar-benar di mint ujung-ujungnya. Mereka pasang whitelist, orang sudah masukin dana semua, mereka cabut. Itu the worst-nya ya. Nah, setelah dari itu ada juga yang jadi pump and dump. Nah, pump and dump itu juga arguable siapa yang salah. Bisa saja salah tim dev karena dia nggak bisa mempromosikannya. Bisa juga memang karena demand-nya mati. Nah, maka dari itu, apabila ada project seperti MintDAO ini, di mana kita bisa mint di ekosistem mereka, ya, yang in theory di filter dulu, nah itu akan menjadi lebih baik. Selain dari filter tersebut, ada juga keuntungan yield. Ya, yield, di mana kita bisa mendapatkan si token mint ini apabila kita menghold NFT mereka. Ya, jadi ya itu cukup unik juga tentunya ya. Dan selain itu juga ada seperti efek launchpad-nya. Walaupun ya baik lagi jangan terlalu berharap sebesar launchpad, tapi ada efek seperti itunya juga ya. Nah, tetapi jangan sampai lupa juga ada resikonya. Lagi-lagi ini adalah DAO ya, Decentralized Autonomous Organization. Nah, berarti yang memutuskan siapa saja project-project NFT yang bisa masuk ke dalam ekosistem ini, perks-nya apa saja, itu semua ada di tangan dari para pemegang token Mint itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka memutuskan dengan tidak baik, dengan gegabah, ya otomatis ekosistem ini pun bisa crack, bisa hancur. Ya, contoh seperti ini. Andaikan ada satu project NFT yang tanpa screening benar dia masukkan, ya, lalu dia kasih perks luar biasa tinggi, ya, APR-nya luar biasa tinggi, sampai flood supply-nya si Mint ini sendiri. Nah, kalau sampai itu terjadi, ya otomatis ya kita pemegang token Mint akan jadi rugi karena harga turun ya. Kenapa bisa turun? Karena supply di market bertambah ya. Lagi-lagi itu adalah teori ekonomi sederhana ya. Supply demand. Apabila demand stay di satu, aneh kan nih, supply dan demand angkanya satu. Tiba-tiba ya demand stay di satu, supply tiba-tiba menambah jadi 100. Apa yang terjadi? Ya mau tidak mau harga akan turun. Gitu. Sama seperti gini. Andaikan kita punya sepatu nih, sepatu Nike, cuma ada satu sepatu Nike ini, otomatis harga bisa jadi mahal. Kenapa? Karena supply-nya sedikit, demand-nya ya tinggi misalkan. Nah, tapi andaikan nih ya, tiba-tiba sepatu Nike ini diproduksi jadi 1 juta pasang. Apa yang terjadi? Harga akan turun. Nah, itu satu hal harus kita pertimbangkan.
Tetapi ini vice versa juga. Apabila ternyata di dalam ekosistem Mint DAO ini mereka benar-benar selektif dan juga dipikirkan baik-baik untuk APR-nya, ini bisa menjadi sangat luar biasa. Ya, maka dari itu baik lagi, ini tentunya ada di tangan kita sebagai pemegang si token Mint-nya itu sendiri. Ya, nah buat kalian tertarik nanti buat bagaimana cara stakingnya dan lain-lain, bisa stay tune terus, tunggu di mungkin ya seminggu ke depan, gua akan update mengenai how to stake dan APR-nya sebesar apa. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Mint DAO ini adalah sebagai filter ya, filter bagi project-project NFT, di mana yang kita tahu seringkali project-project NFT ini ya menjadi pump and dump atau at worst menjadi ya Ponzi scheme ya. Nah, dengan seperti ini mereka tentunya akan lebih terscreening ya, karena untuk bisa dimasukkan ke dalam ekosistem Mint DAO ini mereka harus lewat DAO-nya oleh si Mint ini ya. Dan setelah dari itu juga otomatis kita bisa lihat ada insentifnya apabila kita menghold NFT yang rilis di ekosistem Mint DAO. Tapi baik lagi, di waktu bersamaan selalu ada plus minusnya. Minusnya adalah apabila DAO di Mint DAO ini nggak terlalu berjalan dengan sesuai sebagaimana mestinya, maka NFT-nya pun akan terfilternya nggak terlalu bagus. Ya, dan kalau sampai yield-nya terlalu besar di dalam satu project NFT tertentu, maka supply dari Mint tokennya sendiri pun akan terlalu banyak sehingga harganya akan drop dan membuat kita yang memegang Mint DAO menjadi rugi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan tinggal kalian timbang-timbang sebagai apa dari sisi resiko maupun rewardnya. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca candles, chart dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini. Ya, dan buat lo yang mungkin masih belum punya banyak account di dalam beberapa exchanger, bisa juga cek di link kita di bawah. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.